Saudara sekalian, pemilu 2024 itu adalah agenda konstitusional. Kalender konstitusional yang tidak bisa ditunda atau dimundurkan dengan jalan hukum biasa. Kita sekarang sedang dikejutkan oleh adanya putusan pengadilan negeri yang menyatakan menunda pemilu sampai tahun 2025. Saya ingin katakan kita harus lakukan perlawanan hukum ini secara sungguh-sungguh, karena itu akan membahayakan kehidupan bangsa dan negara, di mana agenda atau kalender konstitusi bisa dibatalkan dan diatur oleh pengadilan. Lebih senang bagaimana implikasi politik terhadap keputusan itu gitu aja. Bahaya tadi begini, saudara. Jadwal pemilu itu adalah materi muatan mutlak konstitusi, bukan muatan undang-undang. Ada 3 pasal dalam konstitusi yang menyatakan presiden menjabat dalam waktu 5 tahun, pemilu diadakan 5 tahun sekali, presiden itu tidak bisa diberhentikan atau diperpanjang jabatannya, diberhentikan pun kalau melanggar hukum pidana. Bukan karena terjadi kekosongan karena putusan pengadilan atau karena berhalangan tetap. Nah, sekarang mari kita uji. Tanggal 21 Oktober, jabatan Presiden Jokowi dan kabinetnya sudah habis. Kalau pemilu ditunda, akan terjadi kekosongan pemerintahan. Ada yang bertanya, Pak, itu kan bisa dibuat oleh MPR. Nggak bisa. MPR sekarang ini beda dengan dulu. Bisa mempercepat, bisa memperlambat. MPR sekarang ini tidak punya wewenang apapun untuk menentukan pemerintah. Bahkan ketetapan MPR sekarang itu hanya berlaku dalam bentuk base kicking. Berlaku konkret. Kalau undang-undang dasar, dia ubah, itu ada caranya. Caranya apa? Caranya mengubah dulu konstitusi. Nah, kalau terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden, menurut undang-undang dasar itu diganti oleh 3 menteri yang menjabat, yaitu dalam negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan, menteri luar negeri. Tapi pada saat jabatan presiden habis, jabatan ketiga menteri ini pun habis. Nggak bisa. Terus pakai apa? Amandemen. Amandemen kalau PDIP, Nasdem, Demokrat, dan partai lain tidak hadir dalam sidang amandemen itu, nggak bisa ngambil keputusan. Menurut Undang-Undang Dasar harus dihadiri oleh minimal 2/3 anggota. Kalau dia tidak hadir karena tidak setuju, nggak ada keputusan. Disitulah negara akan kacau. Nggak ada pemerintahan, nggak ada yang ngambil keputusan untuk mengendalikan negara ini. Kita akan mengulas tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan partai Prima ya, bahwa mengabulkan semuanya tuntutan untuk penundaan pemilu, ya seperti itu ya. Dan ini menjadi bola liar sampai-sampai beritanya Bu Mega marah. Ini luar biasa. Dan Pak Mahfud di beritanya juga seperti itu, dikatakan bahwa Bu Mega marah dengan keputusan itu. Kan? Ya, nelpon Pak Mahfud MD. Nanyakan soal itu. Prof, bagaimana Anda menganalisis secara kritis ini putusan ini? Apakah memang secara objektifnya memang keputusan itu mengikat? Dan implikasi, saya mungkin lebih senang bagaimana implikasi politik terhadap keputusan itu gitu aja. Ya, pertama-tama begini Mas, saya ini harus disclaimer karena saya bukan ahli hukum, bukan orang yang studi hukum dan kemudian berkiprah sebagai atau berpretensi sebagai yang mengerti hukum. Betul. Jadi saya tidak mungkin dan berusaha tidak mau campur tangan terlalu jauh dalam soal memahami dari aspek legal formal. Iya. Yang kedua lagi pula ini kan sudah menjadi
bahasan banyak pakar. Betul. Bahkan tidak kurang dari 3 mantan ketua MK, Pak Hamdan Zulfa, kemudian Pak Jibli As-Siddiqi, kemudian Profesor Mahfud MD. Ya betul. Ya. Itu semua sudah sepakat dalam hal bahwa putusan ini adalah tidak tepat atau salah kamar ya. Atau salah kamar. Kemudian ditambah lagi seorang pakar hukum bekas menteri atau mantan menteri Kumham yang namanya Profesor Yusril Ihsan juga sama, dan belum lagi para aktivis hukum seperti yang dari Universitas Andalas. Iya, betul. Siapa? Amsari, Pak Amsari. Pak Amsari ya. Itu semuanya hampir total menolak, ya. Dan ini belum kita sentuh misalnya orang-orang pakar hukum seperti Mbak Bivitri Susanti, kemudian pakar-pakar hukum UGM. Begitulah kira-kira. Jadi secara hukum saya lebih yakin pada mereka-mereka ini ketimbang orang-orang yang mencoba menggunakan argumen legal formal seolah-olah kita harus menghormati proses hukum. Sehingga membiarkan hal itu terjadi. Saya ya walaupun tadi saya sudah disclaimer, tetap melihat bahwa ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai warga negara dan pemilik sah dari negara Republik Indonesia yang berdaulat, yaitu supremasi hukum. Dan supremasi hukum pasti mempunyai dasar normatif. Ya, salah satu dasar normatif itu adalah keadilan. Nah, kalau keputusan hukum seindah apapun di dalam rumusan legal formal, tapi bertentangan dengan nurani dan keadilan, saya kira wajib hukumnya untuk ditolak atau pada akhirnya akan menciptakan kekisruhan yang pada akhirnya juga akan membuat putusan itu tidak ada artinya. Nah, di sini ada relevansi menurut saya apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD. Ya, harus ditolak dan menggunakan proses hukum. Tetapi kalau ini masih juga dipaksakan, maka khawatirnya akan terjadi kekisruhan, kan begitu. Nah, oleh karena itu kalau saya diminta untuk melihat dari politik, nah ini lebih relevan buat saya pribadi. Nah, ini kalau secara politik menurut saya ini adalah sebuah pintu masuk yang sekecil apapun ada, tapi dicoba untuk dijadikan alat untuk tools untuk kemudian dipakai sebagai alat politik dalam rangka untuk melegitimasi menjustifikasi bahwa memang perlu ada penundaan pemilu itu. Atau pengunduran ya. Nah, indikatornya apa? Pertama, walaupun partai-partai politik yang ada di Republik ini yang sudah resmi ini menolak, hampir semua yang menolak penundaan, walaupun sebelumnya ada juga yang tapi sekarang semua menolak. Walaupun sudah ada itu, Mas, tetapi di media massa maupun di wacana publik masih ada gerakan-gerakan yang selalu berbicara tentang penundaan itu satu indikator. Indikator yang kedua, ini para pengamat yang biasanya tidak bicara mengenai persoalan-persoalan seperti ini juga meminta agar Presiden Jokowi ikut turun tangan atau secara tegas statementnya membuat statement yang lebih tegas. Misalnya yang terakhir saya baca itu misalnya pendapatnya peneliti di CSIS. Saya lupa namanya. Nah, bagi saya ini sangat menarik karena CSIS selama ini walaupun banyak pakar politik politik nasional maupun apalagi internasional, tapi dalam soal kayak begini tidak ikut-ikutan lah di dalam soal gosip-menggosip yang bilang tadi itu. Tapi ini beliaunya ini secara eksplisit menginginkan agar presiden membuat statement, walaupun beliaunya juga mengakui bahwa Pak Mahfud MD selaku Menteri Koordinator politik dan hukum sudah berbicara tentang
penolakan ini, tapi tetap bagi si peneliti CSIS ini diperlukan adanya statement dari Presiden. Statement secara tegas dari Pak Jokowi bahwa itu penundaan pemilu itu tidak mungkin itu dia. Itu indikator yang kedua. Kemudian indikator yang ketiga, ya kita mau tidak mau kan juga harus melihat dunia yang sangat dikuasai atau ditentukan lah dalam tanda petik oleh teknologi digital. Ya, dan teknologi digital yang berkembang sekarang ini terutama lewat sosial media itu kan menjadi sarana yang paling bagus untuk melakukan, katakanlah istilahnya Noam Chomsky itu, manufacturing consent, ya, memanufaktur kesepakatan, dengan cara ya media menyiarkan terus-menerus aja. Mungkin betul bahwa sebetulnya nggak ada keinginan bahwa misalnya putusan Jakpus ini adalah alat untuk menunda pemilu, tetapi kalau medianya itu terus-menerus kayak begitu, makanya bukan hanya seperti Noam Chomsky mengatakan sebagai manufacturing consent, jangan-jangan barangkali kita juga bisa mengatakan bahwa media di era sekarang ini adalah manufacturing the truth. Kemudian memanufaktur kebenaran. Jadi kebenaran itu dibikin, dipabrikasi begitu. Betul, dengan segala macam. Dan itu yang paling efektif adalah media. Media mainstream maupun media sosial. Nah, itu tiga indikator yang ingin saya sebut. Nah, oleh karena itu implikasi politiknya kita tetap harus awas. Walaupun secara resmi partai politik sudah menolak, ya, tapi kita harus ingat bahwa partai politik itu kan jagonya untuk berbalik-balik kan. Ya kan buktinya sebelumnya juga oke-oke saja, bahkan ada yang berbusa-busa mengatakan ini penting untuk ditunda karena ada COVID, karena ada ekonomi yang downturn, ada macam-macam. Tapi sekarang menolak semua. Nah, ya bisa saja kita masih punya berapa bulan ini, 6 atau 7 bulan sebelum Oktober itu bisa saja ada pembalikan lagi kalau terus-menerus manufacturing consent dan manufacturing the truth ini akan terus terjadi, dan itu bukan tidak mungkin di dalam politik. Ya, ini menarik bahwa ini adalah tools sekecil apapun ini ada kesempatan untuk penundaan, walaupun banyak cara atau banyak reaksi yang keras. Nah, menurut Anda ini trigger ini gitu ya, apakah akan memperkuat kaum oposisi katakan yang tidak setuju dengan Pak Jokowi yang tidak berada di pemerintah itu ya, atau seperti apa, Prof? Atau langkah apa yang harus dilakukan? Tadi katakan Pak Jokowi harus tegas dong, Tuan, harus tegas mengatakan statement itu. Sementara juga Prof Mahfud mengatakan sampai saat ini kita harus lawan bahwa keputusan itu adalah salah kamar. Nah, ini ada banyak variabel di sini, gitu ya, banyak variabel. Nah, mungkin solusi apa nih yang harus dilakukan ini? Ya, yang pertama tentu konsisten aja. Orang seperti dan pejabat strategis seperti Pak Mahfud sudah bagus itu memberikan antisipasi seperti itu, bahwa kemudian ada suara-suara itu kan memang dibuat seperti itu seolah-olah kontroversi tapi kita juga harus melihat secara faktual juga. Faktualnya tertulis dan ada rekamannya dan lain sebagainya bahwa beliau memang tidak sepakat dan menolak sama sekali. Yang kedua, fakta bahwa partai-partai politik juga menolak, DPR juga menolak. Nah, ini harus dijadikan sebagai alat untuk menggalang pandangan publik, terutama di masyarakat sipil. Karena pada masyarakat sipil itulah sebetulnya yang ingin dijadikan sasaran untuk memanufacture consent tadi, untuk memproduksi kesepakatan dan memproduksi kebenaran tadi itu. Jadi pada akhirnya lagi-lagi kita membutuhkan semacam mobilisasi opini dari masyarakat sipil agar supaya ini juga tertolak, dan jangan pernah meremehkan sekecil apapun. Kita tidak pernah menduga hal-hal yang kadang-kadang bersifat fundamental ini
dari hal-hal yang kecil. Istilah orang Jawa itu kriwian dadi grojokan. Jangan sampai kita meremehkan kemungkinan yang seperti itu. Betul. Nah, itu solusinya. Dan kemudian ya pemerintah ya kemudian juga memberikan bukti. Misalnya, ini kan ada kabar bahwa sampai hari ini belum 50% dana pemilu dipegang oleh KPU misalnya. Ya itu dibuktikan aja bahwa ini dipenuhi, ya, bukan malah kemudian menyebar budget untuk IKN misalnya. Memang itu penting juga, tetapi kan yang lebih penting kan juga membuktikan ada peace of mind. Pendamaian dalam hati publik bahwa ini memang jadi betul. Nah, kalau budgetnya saja orang masih meragukan, ya duwe ono ora. Kalau ora ono piye? Ya, kan akhirnya jadi meragukan lagi dan makin memperkuat kecurigaan bahwa ada something wrong. Betul. Ya, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya. Oke, Prof. Anda melihat tidak kalau ini terus dipaksakan ya tentang penundaan pemilu, triggernya keputusan Penjakpus, ini akan mengakibatkan potensi chaos atau tidak ini? Ya, kalaupun tidak chaos, itu implikasi politik ekonomi juga akan serius. Karena kan para investor misalnya kalau ini kemudian ditunda, kan mereka juga was-was. Jangan-jangan di Indonesia nanti akan ada keributan atau kegaduhan. Jadi akhirnya menunda lagi. Ya, para pebisnis itu corak apapun, pebisnis itu ada kepastian hukum ya. Iya, itu yang kepastian hukum mereka paling paling sukai. Kalau di Indonesia gaduh melulu, ya mendingan investnya ke Vietnam dan lain sebagainya. Tapi yang parah lagi juga yang kedua yang dikhawatirkan oleh Profesor Mahfud tadi. Dan itu mungkin saja karena apa, Mas? Kalau saya kan melihatnya dari agak teoretikal, bahwa rezim yang kemudian mengalami krisis legitimasi, itu makin lama akan makin bertumpuk. Ya, misalnya dari krisis legitimasi mengenai ekonomi, utangnya makin tinggi, gitu kan, ketergantungan makin tinggi juga. Kemudian krisis legitimasi legal, misalnya undang-undang Cipta Kerja yang dipersoalkan, ya kan, kemudian undang-undang mengenai misalnya katakanlah mengenai pendidikan, dan lain sebagainya, itu juga menciptakan krisis. Kemudian krisis yang ketiga itu krisis etik atau moral. Ini moral hazard yang sudah banyak dirasakan oleh publik. Ini kan bisa menumpuk. Nah, kalau tiga-tiganya itu kemudian menjadi satu dan makin kuat dan di-trigger oleh krisis ekonomi karena tidak ada investasi dan lain-lain, ya kita akan menyaksikan betul-betul satu fenomen yang potensi chaos itu di situ chaos tadi itu. Ya, semoga ini tidak terjadi. Nah, itulah sebabnya maka ada semacam rasionalitas bahwa kita mesti waspada. Jangan meremehkan hal yang kita anggap kecil, tidak mungkin dan lain sebagainya, atau karena Pak Jokowi masih punya tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi. Tapi ini kan statistik. Yang berdasarkan survei, dan itu berubahnya bisa sangat cepat itu ya. Oke, pemirsa, mudah-mudahan ini ada solusi yang terbaik dan pemilu tetap berjalan, tidak ada penundaan, dan semua elemen bangsa bahu-membahu memiliki komitmen bersama bahwa penundaan pemilu adalah bukan sebuah solusi yang cerdas atau bukan solusi yang tepat. Sebaliknya, bahwa pemilu 2024 kita harapkan bisa berjalan secara serempak, secara sukses dan damai. Amin. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.